Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Hari ini seperti biasa kita masih bertiga dan tentunya pembahasannya akan sangat menarik banget karena akan menimbulkan teori-teori liar ya. Ya karena memang masih unsolved ini. Yes, masih unsolved. Jadi kayak misteri pembunuhan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan ini ada dokumenternya di Netflix, pasti kalian semua juga pada tahu. Kalau itu adalah Unsolved Mystery. Kita akan bahas episode satunya. Ini menceritakan tentang... Ntar aja deh. Asik. Tapi tanggapan lu gimana? Dari Faris nih. Kayak ini sih, menurut gue malah kayak film-film anjir. Kenapa tuh? Kayak film di real life gitu maksudnya. Kejadian di film tapi terjadi di dunia nyata gitu loh. Oh. Oke. Kayak film-film kriminal gitu. Kalau gue seru sih nih kasusnya, bikin penasaran kenapa bisa kayak begitu, apa yang terjadi, siapa yang nelpon, segala macem dah. Asik, template dah jawabannya dah. Ini gak sih? Siap ditanya kenapa, tanggapan lu gimana? Kalau gue sih seru buat penasaran. Kagak serius ya gue. Kita selalu kayak gitu. Mantep nih kasus dah. Lu sih udah menduga ya apa nontonnya bakal seseru itu. Nontonnya. Iya, padahal kayaknya paling cuma kasus pembunuhan biasa. Terus taunya bener-bener Gila banget sih iya. ya. Tapi Nggak ada- kalau nggak ada kasus yang petunjuk gitu. kasus yang disappearance gitu emang seru-seru sih ya. Soalnya pasti banyak pertanyaan gitu. Kalau yang hilang tiba-tiba gitu loh. Oh iya, pastilah. Karena menimbulkan banyak teori banget dan teorinya tuh sebenarnya bisa kemana-mana juga sebenarnya ya, kurang lebih. Iya. Kayak gitu sih. Oke, pakai kacamata konspirasinya ya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar? Hari ini masih balik lagi bareng gua Bimo. Gue Fedrian. Dan gue Faris Kun. Faris. Jadi wibu. Gue nonton Haki udah season 1 bro. Oh, Gile, gue seru dari Kamira tuh. Kamira Iya. gue pengen nonton cuma Seru banget Haki sumpah. itu yang mana? serius seru. Seru sumpah. Banyak orang yang kayak abis nonton pada bilang seru banget sih. Jadi whips. Gue jadi whips guys. Anjir, ternyata Tarda gue. Fedian. Jadi merasa kalah anjir gue. Gak mau dong. Seru banget aja. Dan hari ini pembahasan kita tetap masih di Netflix dengan misteri-misterinya, dan ceritanya itu tentang orang yang dibunuh dari lantai berapa nggak tahu, jatuh. Dibunuh apa bunuh diri? Asik. Keren dari orang masuknya pas bro. Pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Tapi sebelum masuk, follow sosial medianya Opini Tengah Malam, nonton YouTube-nya ya, karena akan menyentuh udah 1.000 ya. Iya udah. Tapi watch Tapi time-nya. nih kayaknya memang harus nonton YouTube-nya nih, soalnya nanti bakal ada ilustrasinya kan. Soalnya kayaknya rada sulit dan nanti nih ngebayangin. Feden peragain di sini. Oh iya. Raga ini. Iya, harus nonton YouTube ya, karena emang banyak beberapa adegan yang sulit jika dibayangkan ya. Apalagi kalau belum nonton gitu. Dan jangan lupa kalau kita akan kerjasama bareng Handmade by Atramur gitu. Tungguin aja ya. Itu salah satu mungkin apa ya, merchandise Opini Tengah Malam. Bisa. Gila. Ada yang mau gak nih? Semoga ada yang mau ya. Semoga ada yang mau kalau konspirasi kan gitu. Langsung aja kita masuk nih ke pembahasan hari ini tentang Ray Rivera. Orang yang hilang entah kemana dan ditemukan 8 hari dengan keadaan yang cukup menggelisahkan atau sangat-sangat parah ya kondisinya ya. Jatuh dari lantai. Udah gak ada nyawanya anjir. Iya, dan Gila, jatuh parah dari banget. lantai berapa sampai nembus atapnya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, gue pengen ngasih tahu dulu atau pengen nanya ke lu pada berdua gimana dokumenternya gitu. Karena akhir-akhir ini Opini Tengah Malam bahas film-film dokumenter ya. Iya. Iya kan? Makanya jadi gimana nih menurut lo, dari Jeffrey Epstein, Don't Fuck with Cats, terus ada Ted Bundy. Ted Ted Bundy Bundy gitu, dan sekarang ada Unsolved Mystery yaitu si Ray Rivera ini gitu. Tapi ini Unsolved itu satu episode tuh beda-beda kan Ya, kasusnya. Jadi dia beda-beda. membahas per kasus di setiap episodenya. Jadi episode pertama ini si Ray Rivera ini. Kalau kayak Ted Bundy kan itu dia emang satu
satu series itu membahas Oh, dia iya. kan 3 episode, 4 episode gitu. Kalau ini agak beda nih. Tapi gimana Is? Dokumenter Is? Ini mungkin ditolong karena ceritanya yang menarik sih. Iya. Secara dokumenter visual, gue lebih suka yang Jeffrey. kayak ya mirip mereka gitu loh. Menyajikannya kayak misalnya gambar asli, video asli dia. Kalau ini kan banyak kayak reka adegan tuh, yang menurut gue kayak jadi anjir cheesy dan sedikit jadi kayak ada rasa fake-nya gitu, kayak gue nonton ini, tau nggak? Antv. Iya. Kayak Ada gue kan? kayak gue ini nonton seri-seri hantu tuh yang diceritain reka adegannya, dibikin ilustrasinya kayak gitu-gitu jadinya. Tapi emang mungkin kalau menurut gue pribadi ini sedikit berbeda karena kisahnya si Ray Rivera ini jarang banget orang tahu gak sih? Iya benar. Dan kayaknya masih lokal banget gitu loh. Hmm. Belum sampai yang mungkin kayak si Jeffrey, Ted Bundy Iya, yang sampai gitu banget. booming gitu kan. Iya, jadi kayak dan orangnya juga bukan orang yang terkenal kan Ini juga setelah diangkat Netflix jadi dibuka lagi deh setahu gue. kasusnya. Iya, jadi kayak maksudnya jadi pada penasaran gitu terus mulai cari tahu lagi. Jadi kayak diupdate lagi gitu. Apalagi kan di websitenya Unsolved tuh katanya kalau tahu sesuatu bisa submit ke situ buat ngebantu. Oh, tuh. Kalian tuh bisa tuh ya di websitenya Unsolved ya. Gitu sih. Dan mungkin kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Mungkin gua akan bacain, yaitu Ray Rivera gitu. Lahir pada 10 Juni 1973. Dia itu mempunyai postur badan yang cukup tinggi 195 dan berat 113 kg. Ray juga seorang pemain polo air sehingga ia mempunyai otot bahu yang lebar. Ray adalah seorang yang mempunyai sifat menyenangkan. Ia bisa mencari sesuatu yang lucu pada kesempatan apapun. Jadi si Ray Rivera ini adalah sosok yang emang easy going, terus juga suka bercanda gitu dengan postur tubuh yang besar. Tujuannya kenapa gue bilang postur tubuh yang besar karena mungkin ketika lu dengerin sampai habis, lu sulit percaya iya, kalau nyambung dia tuh bisa dibunuh gitu. Dan kenapa gue juga bilang dia adalah sosok yang easy going gitu loh, yang fun gitu, karena itu akan nyambung juga dia dengan sosok yang fun itu. Aneh aja dia bisa stres dan bunuh diri sampai kayak gitu. Dan lanjut lagi, dia tuh punya istri yang bernama Allison. Dia tuh sayang banget sama istrinya dan motif dia bunuh diri pun sampai sekarang masih tanda tanya gitu. Dan kita akan kupas tuntas nih ya. Ada banyak banget teori-teorinya ya. Parah nih Ferdian. Kali ini pas gue baca skripnya Fet, gokil Fet, skripnya Fet. Gue akuin nih. Udah next lu aja, Fet. Oke, langsung gue masuk aja ya. Jadi Ray Rivera itu adalah, ini kalau gue salah sorry, revisi dari kalian, dari Faris, dari Ferdian. Ray Rivera itu adalah sosok yang menyukai film gitu. Modelnya mungkin kayak Don't Fuck With Cats ya, tapi nggak kalau Don't Fuck With Cats kan memang latar belakangnya dia kan iya terobsesi banget gitu. narsis Tapi kalau juga. dia emang suka film aja gitu. Dan dia tuh suka nulis-nulis, tapi dia pengen jadi scriptwriter dan gagal. Dan dia akhirnya mencoba peruntungan lain, diajak sama temennya itu namanya siapa namanya? Porter Stansberry. Porter. Iya, Porter aja kita Oh panggil. iya, Dengerin tuh nih. Ya, gitu ya. Porter. Terus kali. katanya si Allison, si Porter tuh kesannya kayak memaksa untuk Iya, gabung gitu katanya. Sebelumnya. Iya. Padahal tuh kayak si Ray Rivera udah kayak nolak-nolak gitu kan ya. Soalnya dia disuruh sebelumnya Porter ini kayak bergerak di jasa keuangan gitu dah. Kaya dia Iya. sukses dia. Terus dia si Ray Rivera diminta untuk menulis artikel keuangan padahal itu di luar keahliannya dia dah buat nulis artikel keuangan. Dan itu kalau nggak salah majalahnya juga majalah terkenal ya. Iya, Majalah yang bisnis ditulis deh, sama majalah si bisnis. Ray Ray Rivera. Oh iya, Ray Utami ya. Iya, tapi tadi pas live udah kena Iya, jokesnya, anjir. anjing. Ya, si Ray Rivera itu gitu. Dan akhirnya karena si Ray-nya juga mungkin realistis ya. Ya udahlah, kita terima aja jobnya. Dia pindah dari California ya, Chicago ke Baltimore. Yes, Itu di mana sih, masih ke di Baltimore. Amerika kan? Iya. Masih di Amerika gitu. Di sana dia bekerja sebagai penulis di salah satu majalah finance. Dan cukup penghasilannya untuk menghidupi keluarganya juga, punya rumah dan lain-lain gitu. Tapi ya dia ini kisahnya terjadi, gue skip aja, ketika si Allison ini kan kerja juga. Dia itu lagi apa ya namanya? Business trip. Bisnis trip. Dia lagi bisnis trip. Dan pas dia check in di hotel, dia telepon
si Ray-nya kok nggak jawab gitu. Ini hal yang cukup aneh nih buat Allison karena Ray nggak mungkin hilang gitu aja. Bucin pasti angkat. Iya pasti angkat. Maaf. Gitu. Dan akhirnya dia nelpon si Claudia gitu. Si Claudia ini adalah teman dari Allison, teman kerja Allison atau kerja Ray ya. Pokoknya saling kenal lah ya. Dan lagi tinggal di rumahnya si Ray iya. gitu untuk jagain Ray juga gitu. Tadi gue sempat mikir dia tuh selingkuh aja. Lu bisa mikir gitu ya? Enggak lah anjir. Sorry ya, gue pikiran gue gitu. Jadi kemana-mana jadi dewasa ya pikiran. Soalnya kan awalnya kayak di dokumenternya diliatin gitu sih. Si apa? Pas pernikahannya Ray sama siapa sih namanya? Allison. Allison. Ya kayaknya sih dari situ udah saling sayang banget dah. Bahagia ya. Iya. Dan Ketawa-ketawa. Dan itu pernikahannya mungkin itu salah satu video dokumenter yang ada ya nggak sih, yang tanpa reka adegan. Jujur Iya, itu sedih pas banget. pertama kali gue ngeliat, wih keren nih. Maksudnya ada sebuah apa ya? Footage, Iya, iya. footage mereka yang asli punya direkam, dimasukin tuh keren sih. Dan itu sedih banget sih. Itu sedih banget ya. Karena tahu pas kasusnya. terakhirnya diulang lagi kan. Iya. Coba lanjut. Kita lanjut dulu ya. Dan tadi nyampe mana dia nelpon Claudia kan. Kata si Claudia, Ray pergi ketika abis nerima telepon. Tapi bukan teleponnya Allison. Iya, bukan telepon Allison. Jadi sebelum Allison nelpon, Ray ditelepon duluan gitu loh. Dan akhirnya si Ray-nya pergi secara terburu-buru katanya ya. Iya. Langsung naik mobil. Nah, si Allison kayak cemas nih. Karena dia balik ya kalau nggak salah ya, belum sempat. Ya, insting istri dah ya. Iya, sumpah dah, insting istri banget dah. Langsung dia balik dan di situ Ray udah nggak pernah pulang lagi. Dia ngilang. Coba analisa pendengar gimana nih? Misalnya, ya coba kan aneh banget kan. Gue pas pertama kali nonton nih, gue awalnya gimana ya, udah malam banget dan kepaksa nonton gara-gara mau buat konten ini kan. Pas nyampe situ bangun gue, melek gue. Maksudnya kayak anjir gimana dia bisa hilang dengan kondisi yang kayak gini gitu loh. Dan akhirnya si Allison ini mulai ngubungin keluarganya ya, kakaknya ya, apa ibunya gitu. Akhirnya terbang langsung ke rumahnya si Ray itu. Nah, disinilah misterinya ya, akan kita ungkap bareng-bareng gitu. Dan singkat cerita, dia ngubungin polisi. Akhirnya mulai pencarian nih. Si mereka buat apa sih, kayak poster hilangnya Ray, disebar-sebar kemana-mana, tapi nggak ada juga. Itu kalau di dokumenter itu lengkap, ada timelinenya. 8 hari ya mereka nyari ya. 6 ya? Kalau nggak salah hari ke-7 deh dia nyari. Ketemu itu mobilnya tuh. Oh iya. Nah, pokoknya nyari semingguan lah. Dia nyari semingguan nih, dan sampai akhirnya orang tuanya yang nemuin. Orang tuanya Allison enggak, sama orang tuanya doang. Orang tuanya ngomong kayak, "Ini mobilnya." Ah, masa sih? Gitu maksudnya. Ada gitu aja ya gitu. Iya. Itu kalau ada dubbing Indo ya. Itu kalau Flux Cup tuh yang dubbing tuh. Habis itu bilang, "Enggak, bener-bener." Nah, ternyata si mobilnya Ray ini terparkir di salah satu hotel yang mungkin si Allison pun bertanya-tanya, semua keluarganya, semua orang yang terlibat tuh bertanya-tanya kayak, men, nggak mungkin banget si Ray itu parkir di hotel yang mungkin mereka berdua belum pernah ke sana. Nah, dan itulah hal yang mengganjal pertama ya, itu yang menjadi misterinya juga, yang kayak ini Ray kenapa kesini gitu. Gue lebih mengganjal karena kenapa mobilnya di situ dan Ray-nya nggak ada sih. Iya. Kecuali lu nggak nemuin mobilnya gitu loh. Oh, sampai ada surat tilangnya kan ya? Iya. Ada. Berarti kan tandanya itu udah lama di situ kan. Itu sih yang bikin kenapa mobilnya di sini orang yang nggak balik-balik ya. Tapi lu tau gak yang nelpon dia tuh siapa? Nelfon siapa? Yang Ray. nelpon si Ray pas dia ngilang. Siapa? Itu katanya dari si porter gitu. Bukan porter, maksudnya Dari urusan pekerjaan katanya. kata siapa? Setelah gue Lu baca di baca? wiki tadi. Ih, spoiler deh kan, nanti gue pengen deh. Oh. Gua Pasti kalian asik. Gara-gara itu aja gue jadi kayak ternyata. Soalnya kalau di Netflix nggak dikasih tahu kan, cuma di telepon doang kan. Iya. Setelah gue baca di Wikipedia ternyata urusan pekerjaan. Dan dia buru-buru akhirnya ke salah satu hotel itu kan gitu. Dan sebenarnya itu tadi mobil ada surat tilang, tapi si Ray-nya nggak ada. Akhirnya Dan 6 hari pokoknya terparkir tuh. udah 6 hari gitu, dan akhirnya polisi tetap mencari. Dan kerennya adalah rumahnya Allison tuh jadi kayak detektif gitu kan sih lo. Oh iya. Keren ya. Mereka pada nyari tuh keren banget sih. Dan mereka mencoba bertanya ke pihak hotel ya. Nama hotelnya apa, Pet? Belvedere. Ya susah banget lagi. Belvedere Belvedere. nama hotelnya. Bisa cari di
Red Doors. Red Doors anjir. Ya, maksudnya nama hotelnya itu, dan anehnya adalah si pihak hotelnya ini juga nggak pernah kedatangan si Ray ini katanya kan. Ray-nya ini nggak pernah masuk hotel itu, dan Ray-nya ini juga nggak pernah berkunjung, sampai CCTV-nya pun nggak pernah nangkep kalau si Ray itu pernah masuk ke sana gitu. Ini cukup aneh gitu. Dan gue singkat cerita lagi nih sebelum masuk ke fakta atau teorinya. 8 hari kemudian Ray ditemukan di salah satu gudang ya mungkin ya. Iyalah bukan sih? pokoknya. Gudang. Pokoknya Gudang. ruangan Gitu tapi ya? di hotel kan ya? Iya itu. Di samping hotel ya. Masih Tapi itu di ruangannya nggak dipakai. Oh, di ruang meeting. Ingat Ruang- gue. Iya, tapi Iya. itu masih satu kepunyaan si Hotel Belvedere itu udah pokoknya. Iya masih, tapi jarang emang buat meeting doang kan gitu. Dan ditemuin di situ dengan keadaan yang cukup mengenaskan, yaitu mayat dalam posisi tengkurap, sudah busuk Ragain. selama 8 Ragain aja. sudah busuk selama 8 hari gitu loh. Beberapa tulang rusuk patah, paru-paru tertusuk, terus kerusakan pada tengkorak kepala, 2 bagian yang patah di kaki kanan sehingga tulangnya mencuat keluar gitu. Serem anjir. Dan Ray itu menembus atap dari ruangan tersebut. Ruangan tersebut tuh bolong. Ruangan tersebut bolong, tapi anehnya ini menurut gua, dia ditemukan dalam keadaan yang berjalan menuju pintu keluar. Oh, Lu baru tau nggak? baru. Ibaratnya jatuhnya di atas lu nih. Pintu keluarnya rada jalan beberapa meter deh, 1 atau 2 meter, dan dia ditemuin tuh deket pintu keluar. Harusnya kalau jatuh dari atas ya lu udah mati, masa dari ketinggian gimana ya lokasinya, gue jelasin untuk podcast ya. Pokoknya itu tinggi banget, dan dia tuh kayak di tengah-tengah gitu. Nggak mungkin orang bisa bunuh diri ke sana. Kalau dia naik ke balkon atas, dia lompat nggak bakal nyampe ke tempat si Ray itu, karena akan jatuh sebelum ke tempat Ray itu. Jadi nggak mungkin banget. Ada akses, tapi aksesnya harus punya security card misalnya kayak gitu, dan biasanya pintunya kunci, terus cuma lewat jendela yang sangat kecil, dan akses ke sananya pun harus lewatin beberapa kamar orang. Tapi di CCTV Ray nggak pernah tertangkap kamera gitu. Tadi kan kita berasumsi kalau ini bunuh diri. Kita Berarti kalau dari sudut pandang dia bunuh diri, lobang tadi itu tuh sangat tidak masuk akal. Kalau dari apa sih namanya, arsitek, orang nyampe ke lobang itu gitu loh. Meskipun dia lari terus loncat, dia nggak bakal nyampe situ secara logika. Iya, ada gap Karena jauh itu banget kan? iya jauh banget dari atap yang paling tinggi ke situ tuh jauh banget. Karena kan diperkirakan juga untuk menciptakan suatu lobang, dia butuh jatuh dari ketinggian sangat jauh kan. Dayanya berapa ya? Nah makanya dikira-kira lah harusnya di atap tertinggi nih, misalnya di lantai 50 gitu. Di lantai segitu dia terjun, tapi ketika dihitung lompatannya dia itu nggak bakal nyampe. Yang kedua, kata detektifnya kan, yang opsi 1 tadi kan nggak mungkin tuh dia lompat. Akhirnya diambil lagi opsi kedua. Ada salah satu balkon di lantai berapa gitu, lantai 11 kalau nggak salah. Salah satunya mungkin itu lu bisa lompat dari situ. Cuma dengan orang segede Ray di balkon sekecil itu katanya nggak mungkin, karena itu agak ringkih katanya balkonnya. Udah tua itu Hotel Belvedere tuh, udah lama banget deh pokoknya. Sama jendelanya juga kecil. Dan akses ke situ juga lu harus ngelewatin kamar-kamar orang katanya. Dan si kakaknya tuh si Angel ya. Cowok ini cowok, gue bingung. Angel ya. Si Angel juga, setahu gue dia nyobain dah masuk ke hotelnya itu kayak tanpa bilang-bilang kan. Kayak tes ya. Bisa nggak orang yang nggak Bisa. punya reservasi masuk? Iya gitu. masuk, tapi nggak bisa, itu pasti ditanyain segala macem. Pokoknya nggak mungkin dah, harus punya akses buat ke atas gitu. Tapi yang anehnya juga bukannya CCTV-nya rusak ya? Ya, CCTV rusak di hari pas Ray ke situ. Kenapa selalu sih? ya. Kenapa? Semuanya Gua lagi. nggak ngerti deh. Kenapa Semuanya apa? Semua Semua CCTV bangunan kan? Semua CCTV. Gua lupa. CCTV. di bangunannya itu. Iya. Anjir. Kenapa ya CCTV dari Eli Salam? CCTV. Mengingatkan ke Eli Salem anjir. Kasusnya. Iya kan? Sama-sama Jadi di alasannya hotel apa lagi. sih? Nggak bisa apa udah kehapus ya? Rusak, nggak nyala. Gila. Jeffrey Epstein. Selalu Sekarang ya. si ini. Alasannya ini mulu ya, rusak nggak Dan nyala. ada satu lagi Fat yang mengganjal itu adalah itu atapnya itu dari besi. Iya padat. Atapnya Katanya itu dari besi. ada lapisan besinya Ada atapnya. maksudnya bukan atap genteng atau seng ya. Kalau seng mah kucing jatuh juga kedebuk. Tebel kok, pokoknya tebel lah. Iyalah, Kalau lu lihat hotel gambar. bro. Iya ya.
pasti harus aman kan. Kalau dia ngelompat dan dia jatuh, dia tuh nggak ada bunyi jatuhnya. Iya sih, itu yang gue bingung juga sih. Maksudnya kan untuk terciptanya suatu lubang yang terbuat dari besi kan pasti ada dentuman yang cukup keras kan buat orang-orang yang tidur di situ dengar gitu loh. Dan anehnya adalah HP dan kacamata seperti diletakkan dan tidak tergores sedikit pun gitu. Dan yang gue tahu juga sendalnya pun, sendalnya kalau nggak salah satu rusak, satu enggak gitu. Tapi ini gue tahu sih sebenarnya kalau dikaitin sama sendal ya. Maksudnya ketika orang jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, dia jatuh tembus ke bawah, masa barang kayak HP dan kacamatanya nggak hancur sih gitu loh. Sedangkan organ tubuhnya aja hancur gitu. HP gue ya jatuh dari kasur retak. Iya. Itu tinggi banget tuh. Makanya. Kalau misalkan dilihat kemungkinan jatuh dari atas gedung. Kalau yang sendal nyambungnya kayak yang ini sih, yang dia lari. Soalnya kan ketika lu lari ingin lompat ke lubang itu kan, kalau lu pakai sendal jepit pasti lari lu keplek-keplek kan, jadi agak susah kalau dibanding nyeker atau pakai sepatu. Harusnya gitu. sendalnya taruh tangan. Iya. Gitu. Tapi ini berarti masih ngomongin kemungkinan dia bunuh diri ya? Iya. Tapi ada juga loh di ngomongin sama si Alisonnya, katanya itu kan dia takut sama ketinggian. Oh Dan kalau iya, menurut bener. gua kalau orang mau bunuh diri mah nggak mungkin cari cara yang susah-susah. Orang aja. yang takut ketinggian Iya. bunuh dirinya ini ya. Ketinggian anjir. Harusnya mah yang lebih gampang lah. Iya Nah, kan? oh ini Fat. Anehnya adalah kalau seandainya dia bunuh diri, kenapa dia harus bunuh diri di tempat yang crowded gitu loh? Iya nggak sih? Pengen dicegah kali ya? Nggak mungkin juga, susah kan? Bukan deng. Itu kalau dia dibunuh. Kalau dia dibunuh, kenapa dibunuhnya harus di hotel yang kayak gitu? Kenapa nggak diculik di hutan gitu? Kalau dia dibunuh, bukan kalau dia bunuh diri. Iya nggak sih? Ya karena biar dikira bunuh diri. Oh iya. Jawabannya sangat simpel anjing. Kena tipu gua. Jadi ada beberapa teori sebenarnya, tapi sebelum masuk teori kita masuk ke fakta sebelum Ray Rivera menghilang gitu. Jadi katanya ini sebelum Ray Rivera menghilang, istrinya Alison mengatakan bahwa Ray menjadi lebih protektif. Dia sering bersikeras untuk menemani kemanapun Alison pergi katanya. Terus pada musim panas 2006 gitu loh, mereka mengunjungi Los Angeles untuk merencanakan kepindahan mereka. Tapi setelah kembali ke Baltimore, si Ray menjadi gelisah dan gugup. Bukan seperti karakter Ray biasanya. Dia mulai ikut kemanapun Alison pergi dan tidak akan membiarkan Alison melakukan sesuatu sendirian gitu. Jadi kayak udah mulai kayak di film aneh ya, Breaking Bad banget ya gitu. Kayak gitu. Oke. Dan seminggu sebelum Ray menghilang, Ray menemani Alison untuk pergi jogging di taman. Saat Alison sedang jogging, Ray yang sedang duduk sambil membaca buku datang seorang pria gitu loh. Dan si Ray mulai panik. Padahal pria itu cuma lewat gitu loh. Tapi dia kayak overprotective gitulah terhadap si Alison ini gitu. Terus beberapa hari kemudian terjadi insiden di rumah Ray dan Alison. Nih ada nih di dokumenternya. Alarm rumah mereka berbunyi dan mengharuskan Ray untuk mengecek dan mematikan alarm tersebut. Sehari sebelum. Sehari sebelum. Tanggal 15 Mei kan. Aduh gue lupa. Tapi setahu gue emang 2 kali dah Kan kejadian. menghilangnya tanggal 16. Terus si Alison bilang katanya tanggal 15 sebelum dia yang hilang. Katanya malamnya itu kan alarm bunyi gitu. Ya, ada Tapi yang dia langsung bawa pemukul baseball. Iya, baseball, katanya takut matanya gitu. Iya. Ray padahal orangnya nggak pernah takut gitu kan. Iya, padahal maksudnya badannya gede lah itu. 195, Udah hampir Pak. 2 meter anjir. Iya anjir. Kalau misalnya maling juga pasti dia berani gitu ya. 2 meter untuk ukuran orang bule Latin mah. Serem kan ya? Iya makanya, tapi kayak ini sebenarnya menarik banget sih. Jadi kayak gak ada yang tahu gitu loh motifnya. Berarti kayak lawan orang, maksudnya orang berkuasa gitu Bersenjata. loh. Iya. Maksudnya bersenjata api. Iya. Itu Bersenjata api atau- berkuasa gitu loh. Itu sih keganjalan-keganjalan yang menurut gua itu gak ada di dokumenter ya. Kurang lebih dia overprotective terhadap si Alison ini sendiri gitu. Dan akhirnya teori-teori liar pun muncul nih gitu. Dan oh iya ini ternyata gue keskip nih. Kasusnya Ray ini menjadi titik temu atau menjadi titik di mana mulai ada clue itu setelah Alison menemukan surat di belakang meja komputernya si Ray. Di belakang komputernya Ray kalau nggak salah. Dan isinya apa sih itu? Kayak random gitu sih Iya, tapi. menurut gue kayak not abstrak gitu dah. Maksudnya Jatuhnya. kayak lagi nulis ini nih terus udah di save gitu ya. Dia nulisnya berarti di Word gitu kan ya? Soalnya kayak di print gitu kan?
Tahu, kayaknya sih. Tapi gue kayak setelah dikasih tahu ada notes itu gue malah nggak bisa menyambungkan ke apa-apa. Lu gimana? Gue nggak tahu sih, itu kayak bukan kode karena isinya juga aneh gitu. Terus apalagi dijelasin sama Alison kalau si Ray itu orangnya suka nulis apa aja gitu yang keluar di pikirannya dia. Jadi abstrak pun keluar. Oh iya, berarti gue juga mikirnya kalau seandainya dia emang buat suatu cerita nggak sih? Iya. Emang dia kreatif aja gitu orangnya. Nulis segalanya terus gitu. dicatat gitu ya. Siapa terus tahu kan di-save buat ceritanya dia gitu. Dan ini juga sih sebenarnya tulisan itu bisa dijadiin teori juga gitu. Jadi katanya tapi masih ada kemungkinan ya ada itu sebuah kode gitu. katanya. Jadi di Discord kita, di grup Discord kita, salah satunya bernama Lucy kalau nggak salah ya. Dia itu mempunyai teori kalau seandainya tulisannya itu kan potongannya nggak rapi ya, bukan kayak kertas biasa ya. Itu bertuliskan help. Tapi gue bingung sih, maksudnya nanti ada fotonya ya di YouTube. Gue bingung kalau seandainya tulisannya help, ngapain dia kayak minta tolong tapi kenapa nggak nulis ya? Iya, kenapa dia nggak nulis help gitu? Kenapa harus kayak kode banget gitu loh? Iya nggak sih, itu tapi cuma cocok logi sih kalau menurut gue ya. Dan teori lain adalah, ini kita udah bahas teori aja ya, teori liar ya. Kenapa Ray bisa jatuh dari ketinggian dan menjebol atap? Ada yang berteori kalau dia dijatuhinnya dari helikopter. Ya gue mikir gitu. Nah, iya awalnya juga gue gitu sih. Helikopter harusnya. Cuma harusnya kan berisik kan kalau helikopter. Maksudnya pasti orang lalu lalang mah pasti ngelihat itu helikopter. Enggak, tapi kalau misalnya helikopter jalan nggak curiga sih, cuma bunyinya. Tapi maksudnya curiga bunyi. Pasti ada orang jalan yang terus berhenti, tiba-tiba ada orang nggak berhenti dong. Jadi langsung di ini kan. Tapi kan biasanya ya, maksudnya kayak anak-anak kecil kalau lihat helikopter. Tapi kenapa bisa gitu pas banget Iya, gitu itu loh? anak kecil Indonesia kali. Anak kecil bule mah udah biasa. Tapi kalau kayak gitu berarti perhitungannya tepat banget dong. Nggak sengaja mungkin. Berarti bisa turunnya di jalanan dong, Riz. Iya, mungkin. Kalau kayak gitu mah pasti langsung ketahuan pembunuhan dong. Berarti dia harus berhenti dulu dong. Berhenti setengahnya dikit, dorong. Pasti orang kalau lalu-lalang pasti inget lah. Tapi gimana? Pada tanggal segini, maksudnya 6 hari yang lalu pasti mereka pada mikir kayak, ini pernah ada helikopter lewat gitu. Nggak mungkin kalau nggak inget dah, setahu gue. Tapi gini, Fat. Kecuali memang sepi banget. Kalau seandainya dibawa ke helikopter pun, gimana caranya mereka menyekap Ray sampai bawa badan segede gitu, nggak mau berontak? Di ancaman. Todong pistol udah pasti. Ancaman keluarga lah. Iya sih. Tapi menurut gue bukan helikopter juga sih kayaknya dah. Nggak mungkin anjing kalau jatuh nggak mengeluarkan suara, kayak emang settingan dah itu kayak gitu. Tapi maksudnya dibolongin ya? Iya. Apa kalau jatuh kayak harusnya ada teriak kayak gitu kan ya pasti ya. Maksudnya kalau dia nggak mau bunuh diri ya. Masih disekap kan itu bisa tuh ya. Oh iya. Tapi gue anehnya sebenarnya di lobangnya sih. Lobangnya tuh kenapa kecil banget gitu ya? Bukannya kalau orang jatuh dari atas itu emang udah lobang lama. Oh, dan itu lobang air, lama. kena air gitu-gitu loh, kayak udah. Tahu. Nggak jelas. Itu Lo nggak dibenerin aja. Iya ya. Hotel ya. Lagi meeting udah lobang. Oh, ini ya, Go. kayak iya gak jelas banget ya. Aduh hujan ya, orang lobangnya gede aja. Itu juga sih ganjel sih menurut gua, maksudnya masa nggak ada yang 6 hari nggak ada yang ke atas itu sih buat ngecek. Tuh gitu. nggak yang ke atasnya siapa itu, Riz? Itu coworkernya anjir katanya. Si siapa namanya temennya itu Kan di dokumentarnya kan ada 3 orang ya yang kayak ke atas gitu kan. Itu ternyata katanya coworker ya setelah gue baca. Di Netflix juga sebenarnya dibilang coworkernya sih. Siapa? Si Ray. Sahabatnya atau pegawainya? Kayak rekan kerja. Tapi bukan sahabatnya sih, siapa sih? Bukan, maksudnya Porter. Iya, kayak kebetulan banget gak sih? Tiba-tiba ya maksudnya rekan kerja Aneh lagi si banget, Porter. Gak ada yang mau bersihin ruang meeting gitu, ngecek. Yang nemuin harus sampai 6 hari dulu loh. Dan ini juga sih sebenarnya apa ya? Gue juga nggak tahu sih, ini salah satu kasus yang menurut gue masih ketutup rapat. Tapi spekulasi gue ya dia nggak mungkin bunuh diri, itu yang pertama. Yang kedua paling temennya si Porter. Karena ketika pas di kasusnya dibuka ya, pas dia diwawancara, minta diinvestigasi, tapi si Porter ini nggak mau ngasih statement kan? Anehnya ini sih kan, ketika insiden itu terjadi, seluruh perusahaannya semua di lawyered up, jadi semuanya dikasih apa sih namanya, pengacara. Sehari setelah ketemu. Iya. Semua nggak boleh ngomong tanpa pengacara, semua pegawai. Gila nggak kebetulan dia? Fix nggak sih? Asik. Mirip banget kayak Ozark sumpah. Jadi pilotnya tuh 2 orang nih.
sahabatan dan mereka buka financial gitu loh, financial advisor. Nah yang satu Gila sama lagi. ya jadi mereka tuh diem-diem nyuci uang orang apa sih namanya kalau Mexican yang kaya gitu, kartel. Nah nyuci uang kartel nih, tapi si orang baiknya nih, jagoan utamanya dia nggak tahu kalau temennya tuh nyuri uangnya. Nah akhirnya dibunuh tuh temennya semua gara-gara masalah nyuri uang si kartel itu. Nah disisain satu temennya nih, karena dia pinter ngomong. Hari setelahnya perusahaannya langsung ditutup semuanya, terus dia pindah gitu. Mirip ya. Jadi si temennya ini si porternya gitu. Iya. Mereka fucked up aja, messing with the wrong people. Ya kurang lebih relate sih sebenarnya ceritanya Tahun ya. berapa, Riz? Apa? Ozark. Ozark berapa ya? 2000 Di atasnya 2006 ya? Iyalah. Iyalah. Udah terinspirasi. 2000 di atas 2000 cocok lagi, bro. loh. di atas 2015. Lagi, gitu. Oke, langsung aja kita bahas nih tentang keganjilan kematian Ray Rivera dan teori-teorinya gitu. Ada 7 teori dari Ray Rivera. Nomor 4 bikin asli. Kayak gak bisa tidur. Yang pertama itu, ini Ferdian yang nyari ya. Jadi kalau aneh, dia deh marahin nih. Terhubung dengan Freemason katanya. Itu ada dimension dikit sih. Iya. Jadi si Ray Rivera tertarik dengan hal-hal Masonic sebelum kehilangannya. Dia membaca beberapa buku tentang Freemason. Nah emang di film juga ada nggak salah deh dokumenternya. Dan ikut pertemuan dengan beberapa member Freemason. Terus kayak semua quotes film dan nama dalam catatan Ray Rivera berhubungan dengan rahasia tradisional Freemason. Katanya sih. Katanya gitu. Tapi kalau menurut gua masalah Freemason ini sendiri itu karena si Ray mungkin pengen nulis cerita aja, dia tertarik gitu loh. Kayak kita lah ya. Iseng-iseng tertarik sama konspirasi gitu kali ya. Seorang pengguna Reddit bernama Semi Fearless mempunyai teori bahwa notes itu hanyalah sebuah pidato katanya. Jadi katanya sih dia menyimpulkan kalau rata-rata tuh kalau catatan pidato katanya kalimatnya tuh jelas gitu loh. Terus awalnya tuh dibuka kan dengan kalimat dramatis gitu. Terus ditutup dengan kalimat dramatis. Jadi mengundang tepuk tangan penonton katanya gitu. Oh mungkin dia emang ini bisa nyambung nih kalau seandainya pidato. Si Ray nyiapin pidato untuk dia naik pangkat, tapi rekan kerjanya nggak terima. Iya jadi Pidato film aja. Pidato Illuminati anjir. Ya mungkin gue soalnya belum tahu isi pidatonya apa kan. Terus ada lagi si Rivera bertingkah seperti film The Games. Dalam notes Rivera terdapat judul film The Games dari David Fincher yang dalam filmnya terdapat suatu adegan Nicholas Van Orton melompat dari sebuah gedung gitu. Cuma kalau dia mau nyontoh film tuh ngapain gitu loh. Maksud gue aneh banget gitu. Terus teori ini diperkuat oleh salah satu statement Ray bahwa Ray sangat menyukai film itu dan tertarik dengan hal-hal semacam itu juga gitu. Terus lagi Ray Rivera mengalami gangguan jiwa gitu. Ini mungkin kalau seandainya bunuh diri ini salah satu hal yang paling kuat sih kalau menurut gue pribadi. Tapi kan ada kesaksian dari keluarganya, dia nggak mengidap apa-apa. Iya sih. Kita juga kan dibilang di awal kan latar belakangnya kan memang orang yang fun gitu. Terus dibilang sama si Alisonnya juga Ray Rivera emang pengen banget keluarga kan. Baru 6 bulan lagi nikah. Maksudnya lagi seneng-senengnya gitu. Dan dia udah memutuskan untuk mempunyai anak. So gue. Lagi program. Iya. Dan yang terakhir adalah kematian Ray ini adalah hal yang dibuat oleh Ray itu sendiri sebagai film media. Iya. Jadi kayak dia membuat cerita yang dimulai di mana dia meninggal gitu, atau enggak diakhiri dengan dia meninggal gitu. Tapi maksudnya kalau kayak Don't Fuck With Cats kan si kreator itu bisa menyaksikan karyanya. Ray nggak bisa menyaksikan karyanya. Iya sih. Kayak gitu. Dan udah habis sih kayak gini. Dan mungkin langsung aja ke teori-teori liar kita bareng-bareng gitu. Dan kalau lu gimana, Fet? Dibunuh apa ngebunuh? Dibunuh apa? Dibunuh bunuh diri? Gue dari banyaknya fakta sih sama setelah nonton gue lebih percaya dia dibunuh sih. Tapi dibunuhnya sih kemungkinan besar sama si Porter itu sih, Porter Stansberry itu. Oke. Soalnya banyak banget sih kejanggalan. Itu paling mudah lah. Kalau menebak-nebak mah paling mudah. Tapi gimana caranya sampai atap tembus dan dia ada di ruang gimana meeting? Caranya sama settingan kalau menurut gue. Iya Dia udah dibunuh duluan, udah mati. Dibunuh diapain kek? Dia ngebolongin logamnya? Ya tahu dia pasti, menurut gue ya pasti dia harus ada kerjasama sama
pemilik hotel. Oke, Harusnya pemilik ya. hotel berarti deh ya. Pasti karena duitnya banyak, ya kan? Hmm. Disuap, suruh sembunyiin. Orang-orang nggak ada yang denger, nggak mungkin. Nggak ada yang lihat tray, nggak mungkin. CCTV mati, nggak mungkin. Itu udah jelas banget sih menurut gue ya. Gitu sih. Jadi emang ditaruh aja di situ mayatnya terus dilobangin. Iya, terus kalau soal bolongan, kalau menurut gua kok bukannya kalau orang jatuh emang bisa sampai bolongannya kecil loh itu. Emang bisa sampai bolong kayak gitu ya? Soalnya kan tangannya bisa kemana-mana, kakinya bisa kemana-mana. Maksudnya itu bolongan kecil banget. Kalau nggak Dan salah, nggak mungkin. lu kalau mau ngelewatin bolongan itu lu harus posisi berdiri gitu loh, ya nggak sih? Jadi nggak, kan kalau jatuh orang pasti telentang kan? Iya. Lagi Kalau posisinya telentang kata nggak dia tengkurap. Masa dia jatuh diri dulu baru tengkurap dulu? Nggak mungkin kan? Dan dia berjalan beberapa Nah, meter untuk jalan. ke pintu. masuk. Iya. Terus ada juga akses hotel, ya kan? Dia nggak bakal bisa ke situ tanpa akses hotel. Pasti harus kenal orang atau yang punya reservasi di hotel itu. Terus katanya si manajernya ya, si Belvedere Hotel itu tuh kayak apa ya, tempat yang sering dikunjungin oleh orang-orang mau ketemuan gitu. Jadi katanya, ayo kita ketemuan di Belvedere Hotel, ayo kita ketemuan di Belvedere Hotel. Mungkin pas ditelepon emang dia disuruh ke situ sih kayaknya. Si Ray. Emang mungkin mau meeting dulu kali ya. Iya. Pas di Kayak ruang mau meeting, Pak. langsung ya, nggak usah langsung geletakin aja. Iya, mungkin kayak gitu kan. Ya, sama tuh kayak di Ozark juga. Pas dia lagi malam ditelepon sama temennya, katanya, Marty, lo harus kesini katanya. Di sini ada nama musuhnya siapa gitu gue lupa. Ada si ini. Udah dia langsung matiin, langsung tahu dengar nama itu dia langsung ngebut. Mirip kayak gitu. Anjing. Tapi kalau jasadnya kayak gitu, kemungkinan matinya cuman jatuh dari ketinggian gak sih? Nah, Apa harus ada cara lain ya? Iya, jasad Kayak disiksa gimana, deh. Is? Tapi Maksudnya? jasad Maksudnya tengkoraknya patah. tengkoraknya kan retak, rusuknya patah. Tapi Yang bisa paling kalau gini sih, dipukulin ini sih tulang betis yang sampai keluar sih, bukan itu harus kena dorongan force yang kuat banget ya baru bisa kalau keluar. misalnya- Ya? diinjek nggak bisa. Gue Emang bisa ya? Kalau lobang masih bisa. Pikiran kalau gue ngelobang mikirnya sih paling kayak bola besi gitu lu lempar dari atas masih bisa kali ya. emang ngapain nggak kalau itu gue yakin lubang mah dibolongin aja. Bolongin manual kerja. Tapi bolongan harus dari atas tahu. Iya. Dilempar Kan kayak mereka bisa. bisa akses ke sana atas. bisa. Hah? Naik Ada bisa. akses ke atas mana? Nggak jauh. Gini nih. Jadi ada satu lagi yang katanya Oh iya. kalau Ya. lompat dari sini bisa nyampe sana. Oh, tapi tingginya lebih- cuma 2-3 meter. Dari parkiran. Oh, Iya. dari parkiran. Nggak bakal mati orang dari situ. Iya benar. Ya pasti ada akses lah. Orang buat benerin ini itu pasti ada akses ke atap. Iya sih. Benar juga nih Ferdian. Kalau seandainya dia dibunuh, jasadnya separah itu ya. Makanya itu. Bingung Itu juga separah- gue. Parah Makanya juga mess sih. with the wrong people. Yang nyiksa kayaknya sih, maksudnya harus bener-bener di setting sedemikian rupa buat kalau itu emang bener-bener jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi gitu. Bisa aja pakai palu dihancurin, bisa nggak sih? Bisa. Terus ditata gitu sampai keluar dikit. Ya nggak Ya, tahu sih, maksudnya mungkin lu- memang udah profesional kali ya, pembunuh profesional. Karena emang nggak maka- sengaja pukul sekeras-keras mungkin. Jret. Emang jadinya keluar dari itu. Mau Tapi gimana? tulang kayak Riz susah kali. Berarti harus dipatahin, Nggak. harus keluar. Tapi Tulang- memang kita tulang- ngeliat. Tulang teman kita yang jatuh gini udah mau keluar gimana sih lu? Iya sih. Tapi berat badannya berat ya. Iya, itu nggak patah loh, tulang, maksudnya tulang yang ini temen kita ada yang pernah jatuh gitu kan, kepleset dan tangannya tuh tulangnya geser itu. Ya itu kan tulangnya nggak tulang tajam, Wet. Kalau misalnya tulang lu patah, pasti kan pecahannya kan tajam tuh, bisa nusuk keluar dong. Tulang kering. Cuma keluar dikit doang kali ya. Nggak manusiawi aja. Bener-bener nggak manusiawi dia ngebunuhnya. Dibunuh baru dihancurin. Kalau dari gua sih gimana? Gue juga bingung sih sebenarnya ya. Possibility paling tinggi itu dia dibunuh karena dia itu kan dari pekerjaannya nih, analisa gue ya, dia pekerjaannya sebagai penulis di salah satu perusahaan temennya keuangan gitu. Mungkin aja dia menulis merugikan atau mempunyai apa ya, seluk-beluk tentang si Porter ini dan akhirnya terbuka atau gimana si meninggal gitu loh. Intinya bisnis aja sih, masalah bisnis aja gitu loh. Dan kalau masalah dibunuh sih mayatnya emang bener sih itu cukup, yang paling mungkin kita nggak masuk akal sampai separah itu kalau seandainya dia dibunuh, karena
cukup nggak manusiawi banget ketika dia udah mati dihancur-hancurin. Tapi ya bisa aja karena kan itu akhirnya menimbulkan spekulasi. Kalau bunuh diri sangat-sangat nggak masuk akal sih intinya. Even dia bisa sampai atas pun yang tadi kita udah ngasih tahu dari dokumenter ada kalau dia nggak bakal nyampe ke atap bolong itu. Di awal juga dibilang kan sama Alison, mana ada orang mau bunuh diri tapi kayak terburu-buru perginya gitu kan. Pasti dia pelan-pelan ngeliatin rumahnya dulu, ngeliatin foto, pamitan segala macem, harus ada notes bunuh diri. Ini enggak, tau-tau ngilang aja. Kalau menurut gue gitu sih, kayaknya sih kan emang dia perusahaan keuangan kan ya, pasti ada lah salah satu kliennya yang emang klien nggak benar, klien berbahaya, yang duitnya banyak gitu, yang emang dia kriminal kliennya, dan dijanjikan duit banyak, resikonya juga gede kan. Salah satu mungkin ada yang kepleset tuh antara si Porter atau siapanya yang di kambing hitam kan si Ray mungkin. Ya kurang lebih seperti itulah cerita tentang kisah Ray Rivera gitu. Tadi kita udah juga ngasih pendapat kita pribadi. Kalau di gua pasti dibunuh, lu dibunuh juga, Pet? Apa ya? Bunuh lah udah pasti nih dari banyak kejanggalan. Dibunuh ya. Dan kasusnya kalau nggak salah dibuka lagi ya. Iya, jadi kalau tahu bisa ke unsolved.com langsung submit aja tuh bukti-bukti. Bener banget. Ini kita tadi sudah diskusi seputar teori-teori yang sebenarnya possibility-nya nggak ada. Ya paling kuat dibunuh gitu loh. Tapi ya nggak ada yang tahu kan gitu. Mungkin kalau nyari barang bukti dari sekarang pun udah susah juga gitu loh. Iyalah, kita cuma bisa. Kuncinya di Porter sebenarnya. Dia nolak ya. Nggak mungkin dia nggak tahu apa-apa kalau dia nggak melakukan itu. Sahabatnya lagi. Iya. Sahabat lu sendiri, masa lu mau mengunci diri anjir? Minimal bela sungkawa ya. Maksudnya misalkan lu nggak salah pun, ya gue bisa bantu apa, pasti kayak gitu. Takut ini takut kepleset dah kayak ngomong. Iya, karena mereka tuh tahu. Karena mereka tahu sesuatu pasti. Karena kalau nggak tahu sesuatu pasti temen lu lagi. Iya, gue bisa bantu apa meskipun lu nggak tahu apa-apa. Minimal kan dia pasti ditanya lagi di mana segala macem kan. Terus nanti berentet gitu. Terus ada lie detector test atau apalah. Udah pasti dah itu mah. Mungkin bisa dia. Iya mungkin. Tapi mungkin alasan dia nggak mau juga takutnya malah kebongkar bisnis gelap media sih. Bukan bela ya, tapi kadang kan ada yang kayak gitu. Oke sih, segitu aja ya. Podcast Opini Tengah Malam, pembahasan tentang Unsolved Mystery episode 1. Dan mungkin kalau menarik episode 2-nya akan kita bahas juga. Kayak gitu. Dan gua Bimo undur diri. Kita pamit lah. Iya, kita pamit undur diri di episode ini. Follow Opini Tengah Malam, sosial medianya, nonton YouTube-nya, dan tetap dengerin terus. Tahu? Gile. Baru nemu lagi. Apa Jadi mungkin si Ray tahu kalau si Porter ini main kotor. Cuma Ray orangnya kan bener nih. Iya. Terus akhirnya dihilangin lah sama si Porter dan rekan gelapnya. Dia mau nulis kan? Ya pokoknya sesuatu. Pokoknya dia nggak setuju lah bercekcok. Karena majalahnya. Moralnya dia emang moral orang baik. Majalahnya juga majalah terkenal untuk finance gitu loh. Untuk keuangan tuh terkenal, terpercaya gitu. Jadi kalau seandainya si Porter nggak tahu si Ray nulis, itu kesebar luas banget, bisa ngancurin karirnya si Porter juga. Gitu. Jadi dibuka. Tapi takut ngelapor ke polisi gitu. Gue ikutan sih aja kan, kesel ya kan. Kayak gitulah. Oh, serius kan nih? Nggak ada. Nonton aja lah. Nonton ya. Sih, pasti kalau masih berpikir bunuh diri kayaknya gak mungkin dah. Gak mungkin. Biasa nonton Unsolved, nonton Ozark. Nah, nonton Unsolved, nonton Ozark gitu. Dan tetap dengerin terus podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya.